Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu kita, yaitu Bapak Ahmad Subiyadi, MA. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, agar kita bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan lancar ya. Amin. Oke. Jadi saya yang beranggotakan ada Mbak Vena Zizka Ulfasiha, ada juga Mbak Nailus Sada, dan saya sendiri Mustafa Akil. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang teknik substitusi. Nah, jadi materi teknik substitusi itu ya, biar kita tahu mungkin apa itu teknik substitusi, terus juga pola transposisi fungsi dan kategorinya, dan masih banyak lagi. Nah, nanti kita akan belajar bersama. Dan materi pertama ini akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Mbak Vena ya. Oke, tanpa membuang waktu langsung saja buat Mbak Vena. Baik, saya Vena Zizka Ulfasiha, NIM 2219009. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik substitusi. Penggantian fungsi sintaksis bahasa sumber dalam bahasa target ada kalanya perlu dilakukan oleh penerjemah, seperti pergantian predikat dengan keterangan. Pergantian predikat dengan keterangan menurut Syihabuddin terjadi pada kalimat nominal, baik yang menggunakan kopula maupun tidak. Dengan pola predikat dan subjek yang P-nya berupa preposisi, hubungan antara P dan S dapat dieksplisitkan dengan menambah kata ada atau terdapat. Dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai P. Contohnya dalam penggalan ayat surat An-Nur ayat 44, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, inna fi dzalika la'ibrata, yang berpola PS diterjemahkan kembali menjadi sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran, yang berpola KP. Penanganan dengan cara ini disebut teknik substitusi. Walhasil, teknik substitusi merupakan cara penerjemahan yang dilakukan dengan mengganti fungsi sintaksis bahasa sumber dengan fungsi lain dalam bahasa target. Menurut Syihabuddin, terkadang penerjemah mengganti fungsi sintaksis bahasa sumber dalam bahasa target, seperti mengganti objek dengan subjek dan objek dengan keterangan. Teknik ini mengharuskan penerjemah untuk merekonstruksi struktur bahasa sumber dalam bahasa target, seperti tampak pada penggantian P menjadi K. Contohnya, halana minal amri min syai'in. S subjek, K keterangan, P predikat, FP plus FP plus FP plus KS. Yang diterjemahkan, apakah ada bagi kita barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini? Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Vena. Oke. Nah, selanjutnya saya pribadi akan menjelaskan mengenai pola penggantian fungsi. Nah, kadang-kadang penerjemah itu mengganti fungsi sintaktis dari BS ke BP. Ya, misalnya mengganti O dengan S, P dengan K, dan O dengan K. Dari tiga jenis ini, hanya pengertian P dengan K yang dipandang berpola, sebagaimana yang terdapat pada nomor 1, 2, dan 3 yang barusan ya. Dalam data di atas, ayat qad kana lakum ayatun yang berpola PS diterjemahkan dengan sesungguhnya telah ada bagi kamu tanda yang berpola P dan K. Gitu. Demikian pula yang terjadi pada fi dzalika
la ibratan, dan lana minal amri min syai'in. Gitu ya. Jadi gejala di atas itu memiliki dua karakteristik. Pertama, penggantian S dengan K karena pada kalimat nominal baik yang menggunakan kopula maupun tidak menggunakannya dengan pola P dengan S yang P-nya merupakan preposisi. Gitu. Kedua, hubungan antara P dan S dieksplisikan oleh penerjemah dengan menambahkan kata atau terdapat gitu loh. Kedua kata ini dalam BP berfungsi sebagai P. Nah, kadang-kadang penerjemah mengganti fungsi sintaktis BS ke BP, misalnya mengganti O dengan S, terus P dengan K, dan O dengan K. Dari tiga jenis ini, hanya penggantian P dengan K yang dipandang berpola gitu. Oke, selanjutnya ini ada materi yang sangat spesial ya. Jadi materi ini lebih lebih dahsyat ya. Jadi selanjutnya ada karakteristik pemakaian teknik substitusi. Nah, seperti apa materinya? Langsung saja kita undang teman kita yaitu Mbak Nailus. Oke, silahkan Mbak Nailus. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik pemakaian teknik substitusi. Nah, substitusi pada terjemahan merupakan dampak dari pemakaian metode terjemahan tafsiriyah atau maknawiyah yang oleh Didawi itu diistilahkan dengan at-tarjamah bitasyaruf. Nah, metode ini menuntut penerjemah untuk merekonstruksi struktur BS ke BP. Sebuah unsur kalimat yang dalam BS berfungsi sebagai P harus diganti dengan unsur K, karena unsur P di dalam BP telah diganti oleh unsur kalimat yang ditambahkan oleh penerjemah. Pemakaian teknik substitusi, bahkan pemakaian semua teknik yang dipaparkan di atas selain teknik transfer itu merupakan implikasi dari pemakaian metode penerjemahan dengan perubahan. Hal ini terjadi karena disampaikan oleh penerjemah bukanlah teks, melainkan maknanya. Makna disampaikan kepada pembaca supaya dipahami. Untuk itu kadang-kadang penerjemah itu harus melakukan penambahan, pengurangan, penyebutan, atau penghilangan di dalam BP. Didawi mengistilahkan teknik tersebut dengan tabdil atau substitusi. Menyampaikan kiat-kiat penerjemahan. Ada 7 kiat yang dikemukakan: al-iktibas atau transliterasi transfer, al-isti'arah atau peminjaman terjemah harfiah, tabdil atau substitusi, terus al-idkhal atau interpolasi, al-mu'adalah atau ekuivalensi, at-takrib atau aproksimasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Nailus atas penjelasannya, luar biasa banget ya. Jadi gitu mengenai karakteristik pemakaian teknik substitusi. Oke, mungkin itu saja ya dari kelompok kami ya. Semoga bermanfaat. Kesimpulannya adalah bahwa teknik substitusi itu ya, itu merupakan cara penerjemahan yang dilakukan dengan mengganti fungsi sintaktis bahasa sumber dengan fungsi lain dalam bahasa target gitu ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.